Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Hamzatu ammuhu abasu kada amatu safiyatun tatutidak. Artinya Hamzah adalah paman baginda Nabi. Begitu juga Abbas. Bibinya bernama Sofiyah yang punya sahabat dalam kurung, yakni ia seorang perempuan muslimah. Keterangan di dalam bait 45 ini Nazim rahimahullah ta'ala, yang pengarang kitab ini Syekh Marzuki, menyebutkan beberapa orang paman dari bibi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merupakan saudara-saudara bapak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Disebutkan di dalam riwayat bahwa saudara-saudara bapak baginda itu ada 18 orang. Banyak. Di saudara dari bapak Rasulullah atau abahnya Nabi, yaitu di dalam sebuah riwayat itu ada 18 orang. Cuman ada beda mama ini adalah 12 laki-laki, 6 perempuan. Adapun yang lelaki maka mereka adalah pertama Sayyidina Hamzah. Ibunya bernama Fatimah binti Amru. Hamzah disebutkan oleh baginda Nabi dengan sebutan Sayyidus Suhada. Jadi pimpinan orang mati syahid Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Nah, orang yang mati syahid seperti sabda baginda, Sayyidus Suhada'i indallah yaumal qiyamah Hamzatu bin Abdul Muttalib. Rawahul Hakim. Artinya pemimpin para suhada di hadrat Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah Hamzah ibni Abdul Muttalib. Di pimpinannya orang mati syuhada kena masuk surga adalah Sayyidina Hamzah. Ia telah mengikuti peperangan Badar dan Uhud. Di sanalah ia gugur sebagai syahid. Jadi 4 perang Badar dan perang Uhud. Ia dibunuh oleh Wahsy. Jadi sebagian riwayat itu Sayyidina Hamzah itu dibedah, diambil jantung hatinya, dimakan oleh Wahsy ini. Allah. Ia ditemukan dalam keadaan penuh dengan luka. Ada 80 lebih luka di tubuhnya. Luka karena tabasan pedang, tikaman tombak, dan limparan anak panah. Jadi ya wajar aja kalau Allah memberi hadiah. Jar Nabi adalah pimpinan para syuhada, pimpinan para syahid. Itu orang mati syahid, luar biasa orang mati syahid. Perang ini orangnya jauh, alatnya tempurnya yang orangnya jauh. Dahulu langsung berhadapan, dan pedang lawan pedang, panah langsung, tombak langsung. Itu Sayyidina Hamzah. Kita umroh tuh rajin dibawa ziarah
Sidin Hamzah kuburannya makam Sidin batu aja diandak sini, kotak kayak ini jadi pagar-pagar kotak itu. Paman Nabi itu. Yang kedua Abbas, Sayyidina Abbas. Ibunya bernama Qailah binti Hayyan. Abbas paman baginda Nabi yang paling muda, pernah mengikuti peperangan Badar dan ia tertawan. Nah, tertangkap, akhirnya ditahan orang. Lalu kemudian ia menebus dirinya sendiri. Di waktu itu ia telah berislam, tetapi baginda Nabi memerintahkan kepadanya agar tinggal di kota Makkah dan menyembunyikan keislamannya. Memang Nabi yang menyuruh supaya aman, supaya ia dapat mencatat kabar-kabar daripada orang kafir Quraisy. Nah, ketika Fathu Makkah, ketika Makkah sudah ditundukkan oleh Rasulullah dan pasukan perang Sidin, barulah ia menampakkan keislamannya. Itu Sayyidina Abbas. Yang ketiga Abu Thalib. Ibunya bernama Ummu Abdullah Fatimah binti Amru. Abu Thalib adalah yang memelihara baginda Nabi setelah kewafatan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Tadinya 4 kakek ya. Abahnya sudah meninggal berdahulu waktu masih dalam kandungan, lalu mamanya meninggal, lalu digado dipelihara oleh Abdul Muthalib kakek beliau. Akhirnya Abdul Muthalib wafat, Sidin dipelihara oleh Abu Thalib. Ia selalu membela baginda Nabi daripada gangguan kafir Quraisy. Jadi Abu Thalib ini ya Rasulullah, paman pian baca syahadat paman. Mun pian sudah membaca syahadat, kena ulun membantu dengan syafaat. Ayo paman, pian bersyahadat paman, pian berislamnya. Ujar Allah menegur, innaka lam tahdi man ahbabta. Muhammad, cintamu kepada pamanmu kayak apa yang sayang lawang paman, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sesungguhnya yang bisa memberi hidayah hanya aku, kata Allah. Nah, paman Nabi. Jadi mulai bahari itu menjadi iktibar dalam kita. Apalagi mulai di Palangkaraya ini kan majemuk, sekeluarga, ada yang muslim, ada non muslim, ada Katolik, ada Hindu Kaharingan ya, keyakinannya masing-masing. Jadi ada kawan ini berkisah disuruh mengolahkan wadah gesan tulang belulangnya tuh, nah tulang belulang orang Hindu Kaharingan. Sekalinya dibongkar ada yang utuh pian jasad. Jadi kawannya takutan, orang masih utuh kayak apa, suruh ambil tulangnya, orangnya masih utuh, Hindu Kaharingan. Nah itu Allah yang tahu rahasianya, ya lah, Allah yang tahu rahasianya itu. Keempat Abu Lahab. Ibunya bernama Lain binti Hajar. Abu Lahab telah dinaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagai orang celaka, sebagai orang yang celaka di Quran tuh. Paman Nabi juga, paman Nabi juga, karena ia termasuk orang yang paling menentang dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab nih saking bencinya lawan Nabi, berpadah di hadapan buhan kafir, orang kafir nih janya. Mun buhan nikam kata kamu bunuh kepanakanku Muhammad nih itu, aku nang membunuh janya. Ujar orang kafir, buktiakan Abu Lahab dengan pandir aja ikam. Apa mulai dulu ikam hendak membunuh kada ada kenyataannya. Ayo aja sini. Nanti waktu Muhammad sujud di hadapan Ka'bah,
Aku akan melempar batu, kuturunkan batu ganal supaya menghancurkan kepala Muhammad. Ujar Abu Lahab nih. Ulun ambil keterangan dari kitab Tafsir Al-Hamami, Tafsir Yasin. Lalu apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW waktu sembahyang tiba, Abu Lahab sudah naik ke atas Ka'bah dengan bongkahan batu ganal. Ganal benar batunya. Pokoknya mati Muhammad nih, Abu Lahab nih. Sudah dipersiapkan, Rasulullah kada tahu. Sembahyang pas Rasulullah sujud, nyamannya tinggal menurunkan batu. Sekalinya begitu Abu Lahab menangkap batu ganal, ternyata tangannya menjadi kram, lengketlah batu itu, tidak bisa diangkat dan tidak bisa dilepas. Itu waktu Abu Lahab mau membunuh Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi tuntung sembahyang, Nabi bulikan hanyar tepatul sorangan, hanya terlepas. Lalu datang kepada buan orang kafir, mana ikam tadi hendak membunuh, mana aja. Kamu kada tahu lah tadi pas aku hendak melempar tangan ini berikit keram tuh, ini tangan kada kawal, ngerampet badan kamu nih jangan. Itu adalah keistimewaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang menurut kisah-kisah guru-guru, orang lain senang menuntut ilmu lawan sidin, lawan guru tadi, tapi kadang-kadang orang dekat sidin kadang mau menuntut, dari keluarga kerabat kadang mau menuntut, kadang mau berparak, orang lain mengambil barokah ilmu, senang mencintai sidin, tapi kadang-kadang orang lain malah kadang-kadang keluarga malah kada senang. Ya, contoh mulai Nabi sudah Abu Jahal, kayak apalagi Abu Jahal makinnya Abu Jahal, Abu Lahab, ini paman Nabi. Yang kelima Al-Haris, ibunya bernama Thamrah binti Jandab, ia paman baginda Nabi yang paling tua. Ketika itu ia belum menjumpai masa keislaman. Belum ada masa keislaman, itu yang tahu kena hukumnya jangan kadosa memponis-ponis lawan keluarga Nabi ya, kecuali yang jelas di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, memang sudah Quran. Mun yang di Quran kada ada nasnya, kada usah paman Nabi neraka dan sebagainya karena belum Islam, itu urusan Allah ya, kita hormat lawan Rasulullah. Seandainya di dalam Al-Quran kada ada nas yang Abu Lahab itu menjadi orang celaka, kita kada wani hendak mengisahkan itu. Tapi Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatal lahab wa imra'atu hammalatal, dan istrinya adalah yang membawa kayu-kayu kering nanti, ibaratnya kayak kayu kering tuh, yang akan membawa bahan bakar untuk membakar Abu Lahab, istrinya yang membawakannya. Ini kan jelas di Quran. Jadi kita mengisahkan Qurannya ada, tapi yang tidak dinas dalam Al-Quran, hanya situ urusan Allah. Allah punya hak namanya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Terserah Allah mau memasukkan ke surga orang-orang yang ahli maksiat, terserah Allah. Mau memasukkan ke dalam neraka orang yang ahli ibadah, terserah Allah. Ya sudah, terserah aku ini. Aku nang punya neraka, aku yang punya surga aja sih. Nah, maka kita kada berhak memponis-ponis. Apalagi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam Az-Zubair, ibunya bernama Ummi Abdullah. Az-Zubair juga belum menjumpai masa keislaman. Yang ketujuh Jahl, ibunya bernama Al-Mughirah Ummu Hamzah. Kedelapan Abdul Qa'bah yang ibunya bernama Ummi Abdullah. Abdul Qa'bah juga belum menjumpai masa keislaman, ia tidak punya keturunan. Insya Allah ini malam ini habis kitab nih. Nah, atam ini atam nih. Nah, atam nih. Nah, sampai di sini atam. Insya Allah Selasa kena berganti kitab Riyadhatun Nafsi karangan Imam Ghazali, diambil dari satu bab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semakin ke dalam kajiannya lah nanti.
Lalu apa Jarsidin? Yang kesembilan namanya Qasam. Ibunya bernama Ummul Haris. Qasam mati di waktu kecil. Yang ke-10 Doror. Ibunya bernama Ummul Abbas. Doror mati di hari-hari yang diturunkan pada wahyu kepada baginda Nabi. Ia tidak sempat berislam. Ia termasuk pemuda Quraisy yang tampan dan pemurah. Nah, bila masih ada kebaikannya itu makin nyasa ada kebaikannya. Atau rahasia Allah. Zohirnya kayak itu. Tapi hakikatnya kita kada tahu pas dibisiki malaikat Jibril kah karena Allah melihat memandang Rasulullah kah umpamanya bersahadat secara gaib kan kita kada tahu. Nah, yang ke-11 adalah Mus'ab diberi gelar Al-Ghidaq karena sangat pemurah. Yang ke-12 Al-Muqawwim, ibunya bernama Ummu Hamzah. Sebahagian ulama mengatakan ia termasuk paman baginda Nabi. Ada juga yang mengatakan ia dan Abdul Qa'bah itu adalah orang yang sama. Adapun saudara kandung seibu sebapak oleh bapak baginda Nabi Abdullah adalah hanya 3 orang. Nah, jadi satu bapak lain ibu yang adalah sekandung ini 3 orang. Abu Thalib, Zubair dan Abdul Qa'bah. Nah ini yang satu bapak satu ibu dan Abdul Muthalib dulu. Abu Thalib ya Abdul Muthalib. Adapun bibi baginda Nabi adalah pertama Sophiyah. Ini nama Sophiyah nih namanya bibinya baginda Nabi. Banyak benar kita nama Sophiyah di sini. Kedua Urwai, ketiga Atikah, keempat Ummu Hakim, kelima Barroh, keenam Amimah. Nah itu bibi-bibi baginda. Selain Sophiyah merupakan saudara kandung seibu sebapak oleh bapak baginda Nabi Abdullah. Nah, wa qabla hijratin nabil isra imakatil lailan liqudsi yudra wa ba'da Isra'il urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabbaka lama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alai khamsa ba'da khamsina farad. Artinya sebelum hijrah baginda Nabi diisrokan di waktu malam dari Mekah menuju Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang diketahui di dalam agama dengan mudah. Setelah diisrokan baginda Nabi dimi'rajkan ke atas langit sampai baginda Nabi melihat Tuhan serta berbicara. Ini tanpa cara dan tiada batas. Nah, tanpa cara dan tanpa dibatasi. Yang tahu siapa? Allah dan Rasulnya. Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu Allah. Nah, di atas langit ya, sampai ke atas langit Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, Rafraful Akhdar. Nah, di sana sampai ke Aras melihat Allah dan berbicara. Yang ada di atas langit sampai ke Sidratil Muntaha ini Nabi ya. Rasulullah. Allahnya pang di mana? Kada boleh sebetulnya perkataan Allah itu di mana karena Allah tidak memerlukan arah, jihad, tempat, atas bawah, kada di dalam, kada di luar, kada di kanan, kada di kiri. Yang jelas yang ada di atas Aras di Sidratil Muntaha itu adalah Rasulullah. Di sana Rasulullah melihat Allah dan berbicara, dialognya diabadikan menjadi rukun sholat yaitu tahiyat. Makanya minimal tahiyat itu kita ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, jangan kada kagenangan Nabi, jangan kada mengingat Nabi. Itu ditujukan, itu difokusakan
kita mengingat Nabi. Karena Nabi menjawab dan Nabi hadir. Assalamualaikum. Ayo ini kan domir mudzakkar muhotob. Yang dipandiri ini kati ikam bahasa kasarnya tuh. Pian. Assalamualaikum, keselamatan atas pian. Kita berpandir karena tagnya assalamualaikum. Berarti kan Nabi parak waktu itu. Waktu sembahyang tuh, tahiyat tuh. Jangan orang memutar-mutar ini aja kada ingat assalamualaikumnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Ingatakan itu. Biar guru bahari. Selalai-lalainya mun waktu assalamualaikum waktu tahiyat itu ingatakan kita nih membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Karena itu waktu Rasulullah langsung dialog dengan Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Allah mengucap salam kepada engkau wahai Muhammad. Rasulullah menjawabnya assalamu alaina. Dan kita itu juga seakan-akan kita ini berdialog dengan Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanpa cara dan tanpa dibatasi. Artinya kada yang tahu bigairi kaifin tanpa tata kayak apa yuk. Dibayang-bayangkan kada sampai. Bukan tidak bisa dibayangkan, tapi otak kita ini terlalu kecil untuk mencerna peristiwa besar itu. Kita aja mencerna bagaimana Allah menciptakan langit ini kada kawas, sudah kada mampu. Ya. Kita aja memandang kapan hari raya, kapan Idul Fitri, lawas banget teropong-teropong kada dapat. Makinnya nang memikirkan nang Rasulullah kayak apa, naik ke atas dan sebagainya. Ada muat otak kecil kita memikirkan yang itu. Tapi kita wajib beriman bahwa itu terjadi karena Quran madahkan sudah. Nah, jadi tanpa dibatasi Tuhannya telah memperdukan ke atasnya dan ke atas sekalian umatnya sholat 5 waktu setelah ia memperdukan 50 waktu. Ya. Memang itu berkat apa ya, secara skenario memang Allah yang mengatur, tapi kenyataan di situ berkat apa? Berkat Nabi Musa. Untuk yang protes tuh Nabi Musa turun apa jar Mamat apa jar dapat apa ikam jar, aku disuruh sembahyang 50 waktu bah kada tahan matanya. Ini anak buahku murid-muridku apa namanya umatku nong gonol-gonol gagah-gagah jangan tahan minta diskon. Nabi Musa ada juga fadilahnya, jangannya Nabi Musa ada protes. 50 waktu. Ada sholat pegawai lagi, buka toko ke kantor dan sebagainya. Sembahyang aja yang nang 5 waktu ini aja kin koler. Nah, terus terang aja. Ganal masjid bagus-bagus, bayang asar, ada sampai sebaris. Di mana? Kecobong. Ya Allah. Lalu apa aja sini? Keterangan di dalam bait 46-47 dan 48 ini Nadim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa wajib diketahui ke atas orang yang mukallaf dan diyakini bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan diisra mi'rajkan, diperjalankannya. Ia mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkannya, dinaikkannya ia dari Masjidil Aqsa sampai ke atas langit dan waktu yang singkat di akhir malam. Nah, peristiwa besar ini terjadi pada malam 27 daripada bulan Rajab, setahun sebelum baginda Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nah, itu keterangannya sesuai dengan Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Al-Isra ayat 1. Artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba Nabi Muhammad, yaitu di waktu di malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang telah kami berikan keberkahan
di sekitarnya agar kami memperlihatkan kepada sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha melihat. Menurut pendapat yang benar bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhan tanpa kaifiyah, tanpa cara kayak apa, dan tanpa dibatasi. Ini pendapat Ibnu Abbas. Terus pendapat Anas, pendapat Al-Hasan, Ikrimah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Nah inilah. Dan menurut pendapat yang dinukil daripada kebanyakan ulama salaf dan khilaf bahwa baginda Nabi diisrokan dan dimi'rajkan dengan jasad dan rohnya. Nah itu hilafiyah yalah. Ada yang madahkan yang Isra Mi'raj itu rohnya aja. Ada yang madahkan jasad dan rohnya. Keduanya terjadi pada satu malam. Di malam itulah ia menerima kefarduan salat 5 waktu yang diwajibkan ke atasnya dan ke atas seluruh umatnya. Setelah ia berulang-ulang kali bermunajat kepada Tuhan atas perintah Nabi Musa agar Tuhan memberikan keringanan dari 50 kali sholat dalam sehari semalam menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Namun satu sholat dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sholat. Jadi bilangan pahalanya tetap seperti pahala 50 sholat. Walaupun sudah tinggal 5 kali sembahyang, tetap pahalanya kayak 5 kali 50 ya. Wa balagal ummata bil isra'i wa bardi khamsatin bilam tirai qad bajasidikun bitasdikin lahu wa bil uruji sidku wa fa'ahlahu. Artinya kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada sekalian umatnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kefarduan sholat 5 waktu tanpa ragu-ragu. Sesungguhnya beruntunglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan membenarkan baginda akan kejadian Isra dan Mi'raj, kebenaran yaitu tepat pada ahlinya. Jadi memang julukan Abu Bakar As-Siddiq ini karena orang masih belum percaya. Jar Abu Bakar, masuk akal kadakah bila yang bepandir itu Nabi, aku 100% langsung percaya. Itu Abu Bakar nih. Ini orang sudah melihat pang hari-hari kejujuran Nabi kayak apa Nabi. Jadi orang lain masih pikir-pikir. Bujur juga kan pada Nabi naik ke atas langit, maka sepertiga malam setumatnya publik lagi ke sini. Nah, masih pikir-pikir. Tapi Abu Bakar ada bila Nabi yang berbicara, maka aku langsung beriman. Makanya julukannya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam bait 49 dan bait 50 ini Nadim rahimahullah taala menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad pada waktu paginya tanpa ragu-ragu menceritakan kepada umatnya akan peristiwa yang dialaminya pada malam tadi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj dan tentang kefarduan sholat 5 waktu. Maka sebagian mereka ada yang tidak mempercayainya. Nah, ada percaya tuh bang, sebagian. Dan murtad, bahkan yang imannya masih tipis-tipis. Tadinya hendak umpat Nabi, mendengar Nabi berkisah kayak itu langsung ampeh. Nyata dusta Muhammad nih jangan. Ada masuk akal menaik ke langit 7 setumatnya jangan. Jadi yang imannya masih belum kuat murtad langsung keluar. Dan yang pertama membenarkan akan peristiwa itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu dapat julukan As-Siddiq. Nah itu. Wa hadhihi aqidatul mutasara walil awami sahlatum muyassara nadimu tilka Ahmadul Marzuki mayang tamili sadiqil marzuq. Dan inilah adalah akidah yang ringkas, lagi mudah dipaham dan dihafal oleh kalangan orang awam. Nah, penyusun adalah Ahmad Al-Marzuki, seorang yang bernasab sampai kepada orang yang benar, lagi dibenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sampai di sini nih kita baca walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad alama wal ali wa sahbi wa kulli mursidi wa kulli man bi khairin hani yaqtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa na'ma kulli man biha qad istaghal abyatuha maizum bi ba'dal zumali naruha li hayyun ghurin zumali. Nah di sini samaituha aqidatal awami mi wajibin bidini fit tamami. Alhamdulillah
Nadhum Aqidatul Awam sudah hatam. Nah, sudah hatam artinya kaina di akhirat kaina kita pernah belajar nih menggugurkan kewajiban tentang nama Nabi Muhammad, siapa abahnya, siapa mama Sidin, anak Sidin berapa, bini Sidin berapa semalam. Nah, ya Allah, termasuk sifat-sifat Rasulullah yang wajib dan yang mustahil, sifat jaiznya, sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah sudah kita pelajari secara sederhana dengan kitab yang sangat mudah dipaham ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada Allah. Berkat kitab yang kita baca ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah esok malam Selasa baca kitab Riyadhatun Nafsi. Mudah-mudahan sehat panjang umur dalam istiqomah dalam menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura Allahumma ij'al hadza jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al amaluna khalisatan liwajhil karim wahtim lana bika bi khairin ajmain Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar sallallahu alaihi wasallam subhana rabbikal izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.